Apakah payudara bisa dibesarkan secara alami dan bagaimana caranya? Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bilang dulu sesuatu yang penting. Nggak ada tubuh yang salah. Yang salah adalah ketika kita merasa harus jadi orang lain supaya dianggap berharga. Kalau kamu datang ke video ini dengan rasa minder, rasa takut, rasa dibandingkan, aku ingin kamu dengar ini. Kamu sudah cukup. Kamu sudah cantik. Kamu sudah berharga. Tapi kalau kamu ingin memperbaiki bentuk tubuh karena pilihanmu sendiri, bukan karena tuntutan siapapun, hari ini aku akan bantu kamu memahami apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak realistis. Bagian 1. Benarkah payudara bisa membesar secara alami? Dan bagaimana caranya? Sebagian orang datang ke klinik dan tanya, "Dok, gimana caranya biar lebih berisi, biar nggak flat, biar lebih kelihatan?" Dan aku selalu jawab dengan jujur, payudara itu 80% isinya lemak. Artinya, perubahan ukuran payudara dipengaruhi hormon, genetika, dan komposisi lemak tubuh. Jadi, V bisa membesar alami tapi terbatas. No, tidak bisa berubah drastis. Tapi, bisa terlihat lebih kencang, lebih berisi dan lebih proporsional. Yang penting itu bukan hanya ukuran, tapi bentuk, kekencangan, dan postur tubuh. Bagian 2. 3 faktor utama yang menentukan ukuran payudara. 1. Hormon estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini membuat jaringan payudara bertambah. Biasanya meningkat saat remaja, menjelang haid, kehamilan. Jika hormon stabil, bentuk payudara bisa lebih penuh. 2. Persentase lemak tubuh. Karena payudara sebagian besar lemak, bertambah sedikit berat, maka payudara ikut menyesuaikan. Tapi ingat, setiap tubuh responnya beda. 3. Genetika. Ini faktor paling besar. Ada yang dari lahir memang tipe tubuhnya slim dan flat chest, dan itu normal. Sekarang, kita masuk bagian yang paling ditunggu. Apa yang benar-benar bisa membantu? 1. Latihan pembentuk otot dada. Ini bukan untuk membesarkan payudara, tapi untuk mengangkat posisi, membuat terlihat lebih kencang, memberi ilusi lebih penuh. Latihan yang efektif. Push up, chest press, wall press, dumbbell fly. Cukup 10-15 menit sehari, konsisten. 2. Postur tubuh. Banyak perempuan payudaranya tampak kecil bukan karena ukuran tapi karena bungkuk. Jika postur diperbaiki, dada tampak lebih menonjol, payudara tampak lebih besar, bahu terlihat lebih proporsional. Serius, ini perubahan yang paling cepat dirasakan. 3. Pijat payudara dengan teknik yang benar. Pijat lembut dapat melancarkan peredaran darah, merelaksasi jaringan, membantu bentuk jadi lebih simetris. Yang benar itu bukan pijat keras, justru tekanan lembut dan gerakan melingkar lebih efektif. Bukan untuk menambah ukuran besar-besaran, tapi untuk membantu kekencangan dan kesehatan jaringan. 4. Makanan pendukung hormon. Ini bukan makanan pembesar instan, tapi makanan yang mendukung hormon bekerja lebih seimbang. Kacang-kacangan, tahu, tempe, telur, alpukat, ikan berlemak, biji rami dan biji chia. Ketika hormon seimbang, payudara cenderung tampil lebih penuh. 5. Menjaga berat badan ideal. Jika terlalu kurus, payudara akan lebih rata. Kalau naikkan berat secara sehat, payudara bisa ikut berisi. Mengenai hal-hal yang tidak efektif dan harus diwaspadai. Sebagai dokter, saya harus mengingatkan. Krim pembesar payudara, tidak ada bukti ilmiah. Minyak tertentu hanya melembabkan kulit. Obat-obatan instan bisa merusak hormon.
Memijat keras-keras justru bisa melukai jaringan. Pijat tradisional ekstrim sangat berbahaya. Kalau tidak hati-hati, kamu malah bisa kena infeksi, benjolan, bahkan gangguan hormon. Kamu harus dengar ini baik-baik. Tubuhmu bukan kompetisi. Tubuhmu bukan untuk dibandingkan. Tubuhmu bukan standar kecantikan orang lain. Ukuran payudara tidak menentukan seberapa menarik kamu, seberapa berharga kamu, seberapa pantas kamu dicintai. Kalau kamu ingin merawat tubuhmu, lakukan dengan cinta. Kalau kamu ingin memperbaiki bentuk tubuh, lakukan dengan cara yang aman. Kalau kamu ingin tampil percaya diri, mulailah dari menerima diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling cantik itu bukan yang paling besar, tapi yang paling nyaman dengan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, kamu cantik apa adanya.